Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, di Siddhartha. Pada video hari ini, saya pengen sharing untuk mereka yang ingin memulai watch collecting journey mereka dalam hobi luxury watch ya, teman-teman. Bukan mereka-mereka yang sudah expert, yang sudah mapan, ibaratnya kalau mau beli ya tinggal beli gitu. Bukan. Jadi ini video untuk really for the beginner. Bisa jadi Anda adalah milenial yang baru mulai karir atau baru mulai kerja, usaha, lalu Anda tetap punya impian atau punya hobi dalam collecting luxury watch, teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman saya udah beberapa kali bahas di video sebelumnya bahwa luxury watch itu hari ini bukan hanya sebuah gengsi sebetulnya, tapi kalau menurut saya pribadi, saya juga bisa salah teman-teman, atau mungkin kebanyakan watch enthusiast juga, bahwa luxury watch itu bisa dibilang one of the good store value ya. Daripada kita simpen rupiah, lebih baik kita simpen luxury watch, tapi hanya memang model tertentu dan merek tertentu. Paling hanya ada 3 merek sementara ini menurut saya ya teman-teman. Saya bisa salah, sekali lagi Anda boleh kasih revisi jika saya salah, yaitu Rolex, Patek Philippe, dan AP ya. Dan yang paling standar, yang paling diterima masyarakat banyak itu ya Rolex, teman-teman. Nah, di 3 brand ini dengan model-model yang tertentu, Anda bisa cek video-video saya sebelumnya. Saya udah membahas beberapa model tertentu yang hold value, dan masih banyak lagi di luar dari video saya pun model yang hold really well the value, bahkan cenderung naik di masa depan gitu. Di 3 merek ini itu sangat memungkinkan. Nah, dan kalau Anda sempat bertanya bahwa kenapa sih jamnya begitu mahal gitu, padahal ada beberapa merek atau beberapa model lain yang sebetulnya mungkin secara fungsi jauh lebih bagus, secara looks, secara material jauh lebih premium. Tapi kenapa untuk merek-merek ini cenderung lebih hold value dan bisa naik daripada yang tadi saya sebutkan lebih bagus itu gitu, merek lain yang lebih bagus? Karena memang salah satu dalam dunia ekonomi ya, itu gimana penerimaan dari orang-orang. Jadi makin masyarakat menerima, makin masyarakat meng-approve gitu bahwa brand ini, model ini dia memang hold the value really well, dan masyarakat pun suka dengan pasar model-model di merek 3 tersebut gitu ya, dan model-model tertentunya, yaitu yang menyebabkan mereka walaupun ada barang lain, merek lain yang lebih bagus, tetap penerimaan masyarakat itu yang paling utama ya teman-teman. Contoh lah misalnya gini, misalnya sebuah restoran steak atau sebuah restoran burger gitu ya teman-teman, yang sangat terkenal misalnya, yang sangat terkenal, dibandingin kalau kita bikin dengan bahan premium yang sangat premium gitu ya. Tetapi kalau penerimaan masyarakatnya dalam sebuah brand, sebuah makanan gitu, walaupun yang kalau misalnya masak sendiri dengan bahan yang lebih premium itu harusnya lebih enak gitu. Tapi tetap yang namanya brand image itu nggak bisa dipungkiri gitu. Ataupun mungkin sepatu olahraga misalnya. Kita pun misalnya punya pabrik sepatu olahraga yang bagus gitu ya misalnya, tapi mereknya nggak terkenal. Misalnya kita memang punya karyawan, punya pengrajin yang bisa membuat sepatu olahraga yang sangat bagus. Anggaplah dibandingin merek Nike atau Adidas gitu, apalagi dengan model-model tertentu yang sangat-sangat digemari orang-orang ya, yaitu nggak usah ngomong kalau kita bisa bikin kualitas lebih bagus pun bisa jadi tetap kalah pamor gitu. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Jadi itulah dunia ekonomi. Nah, itu jadi makanya kenapa dunia jam tangan ini sebetulnya perkembangannya masih luas ya, karena sekarang dengan era di sosial media, di mana para milenial bisa melihat artis-artis atau influencer-influencer dengan dan
market jam tangan terus di-expose gitu ya di sosial media ya, yang membuat para millennials itu tertarik juga untuk mengikuti trennya gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi memang tren ini masih luas ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di video ini saya pengen menjelaskan bagaimana untuk para beginner jika dia ingin memulai watch collecting strateginya. Kadang-kadang orang yang ingin memulai ya, cuman punya uang 50 juta yang uang dingin, di luar dari dia sudah memenuhi seluruh tanggung jawabnya, di luar dari tabungannya, investasinya, ini benar-benar untuk hobi ya teman-teman. Nah, dia ingin memulai ini tapi sebetulnya yang dia suka itu jam tangan yang senilai 300 juta misalnya. Jadi secara angka itu masih jauh gitu. Kalau didiemin terus gitu, nanti yang 300 juta ini akan bisa naik lagi gitu, jadi 350 juta, bisa jadi 400 juta. Ibaratnya kadang-kadang berpikir kapan mau kebelinya gitu jam yang senilai 300 juta ini gitu. Anggap jam X ya, jam X. Ini contoh ya teman-teman, ini contohnya. Nah teman-teman, berdasarkan pengalaman yang saya ngobrol ya sama para watch enthusiast, sekali lagi ini video untuk beginner, bukan untuk para expert dan orang-orang yang sudah mapan, bukan. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah start small with the correct brand and model. Contoh teman-teman, daripada kita ngumpulin uang yang mungkin juga cukup lama juga sih gitu untuk mencapai 300 juta, kita bisa start dari model yang lebih murah tapi punya minimal, bukan naik banget tapi minimal cukup menjadi model yang bisa store the value. Salah satunya adalah kita bisa cari jam tangan Rolex yang second. Ini contoh kita lagi ngomongin Rolex ya, misalnya Grail Watch-nya adalah Pepsi ya, Rolex Pepsi, dan nggak bisa nih uangnya nggak cukup, ya udah start aja cari Rolex second, Rolex Sport boleh teman-teman, yang minimal store value-nya itu cukup oke. Di sini bermacam-macam, Anda bisa cari ya, mungkin saya kasih lihat di sini beberapa contoh ya, yang nilainya anggaplah value hari ini 150 juta, contoh ya teman-teman, contoh. Anda bisa cari jam second, let's say seperti Submariner No Date 2012, 2013 teman-teman, dengan kurang lebih dengan harga 150 juta. Tapi saya nggak suka misalnya, permasalahannya gini, apakah Anda ingin dalam perjalanan itu apakah Anda ingin punya dulu nggak jam tangan Rolex gitu misalnya. Jadi Anda Grail Watch-nya Rolex GMT Master, dalam perjalanan itu apakah Anda ingin punya dulu nggak Rolex misalnya. Kalau Anda iya, jadi start small. Tapi kan bukan DP, aku uang cuma 50 juta. Nah, sebetulnya bisa ada beberapa cara. Jadi beberapa IG di Indonesia ya yang reputable dealer gitu, dia bisa menawarkan cara untuk mencicil melalui online store. Memang mencicil ini butuh yang namanya biaya tambahan ya. Misalnya kalau pakai kartu kredit itu tambahan 5% gitu. Nah, maksud saya bukan ingin mengajarkan Anda untuk mencicil, bukan. Tapi jika Anda memiliki bisnis atau Anda memiliki investasi yang Anda sayang untuk tarik gitu ya, punya return lebih dari 5% setahun. Contoh lah misalnya gini, 50 juta Anda untuk DP, sisanya kan 100 juta nih. 100 juta itu kan tambah 5% itu kan 105 juta ya. Kurang lebih ya, ini kadang-kadang bisa 6% sih, jadi dengan biaya-biaya itu jadi bisa 6% setahun. Jadi anggap 105 sampai 106 juta rupiah Anda cicil berapa tahun? Misalnya Anda cicil 1 tahun 12 bulan berarti ya. Kalau 12 bulan kurang lebih sekitar hampir 9 juta satu bulan ya. Nah, adakah Anda bisnis atau hasil investasi, atau mungkin Anda punya income rutin
yang Anda bisa sisihkan seperti itu. Kalau bagus sih bisnis atau investasi ya, yang punya return lebih dari 6% setahun. Jadi maksudnya begini, daripada Anda gelontorin langsung, ya sudah, memang harus dicicil. Kadang-kadang ada layanan-layanan yang menawarkan 24 bulan. Ya memang jadi 6% plus 6% gitu. Total 12%, tapi kan dalam waktu 2 tahun ya. Jadi 6% per tahun. Jika kita memiliki investasi yang return-nya 10%, itu kan sebetulnya ya lebih besar daripada persentase biaya yang dikenakan sama online store itu. Jadi Anda bisa ada surplus tetap gitu untuk membeli jam tangan yang start dari 150 juta itu. Padahal Anda targetnya 300 juta gitu. Sampai sini jelas nggak teman-teman? Nah, setelah Anda lunas, misalnya dalam waktu 1 tahun, ataupun misalnya dalam waktu 2 tahun, secara wajar teman-teman, secara wajar, minimal jam Anda nanti ketika dijual itu di angka yang sama. Atau kalau memang misalnya marketnya memang lagi bagus teman-teman, ini dengan pilihan yang tepat ya teman-teman, dengan pilihan model yang tepat. Biasanya sih rata-rata sport watch, rata-rata ya teman-teman, ini juga bukan masukan yang valid 100% pasti benar gitu, bukan. Tapi ini dengan melihat historical, biasanya model-model tertentu memang dia hold the value really well gitu. Nah, 1 tahun 2 tahun kemudian, minimal harga jam tangan Anda itu sama ketika dijual 150 juta atau bahkan bisa naik teman-teman. Nah, si 150 juta ini bisa dijadikan sebagai DP lagi untuk menghasilkan misalnya contoh jam tangan 300 juta Anda udah jadi 350 misalnya. Anda masuk ke pit stop kedua misalnya. Anda beli dulu jam tangan yang nilainya misalnya nantinya ya saat itu ya 250 juta misalnya teman-teman, misalnya. Atau mungkin 250 juta lah misalnya. 150 juta ini sebagai DP teman-teman. 150 juta ini sebagai DP dan sisanya itu nanti bisa dicicil. Teman-teman nangkep Pak? Contoh 250 juta adalah jam tangan second bad girl. Contoh ya teman-teman, contoh. Jadi setelah Anda punya jam tangan Submariner Nodet, Anda dijadikan DP untuk bad girl second. Mungkin saat itu nanti second 2018, 2019 harganya 250 juta. Mungkin ya teman-teman. Ini hanya sebagai gambaran buat teman-teman aja. Cicil lagi tuh oleh bisnis Anda atau oleh investasi Anda. Jika ada teman-teman. Jika nggak ada nanti Anda boleh komen. Kita bisa bahas lagi teman-teman. Ini bagi mereka yang punya bisnis, punya investasi, tapi budget untuk membeli luxury watch-nya itu memang terbatas gitu. Jadi Anda bisa berkenalan dengan toko-toko yang menawarkan ya cicilan melalui online store teman-teman gitu. Sebenarnya bukan cicilan ya, cicilannya itu melalui online store. Jadi bukan toko yang nawarin cicilan, bukan. Jadi dia akan sisa amount itu dia masukin melalui transaksi di online store dan Anda bisa memilih menu pilihan untuk mencicil gitu. Dan memang butuh kartu kredit sih teman-teman, dan kartu kredit yang limitnya pun lumayan gitu. Nah, anggaplah di jam tangan bad girl ini yang nilainya 250 juta ini Anda mencicil 1 tahun lagi misalnya teman-teman. Nanti mungkin jam 350 juta itu sudah mencapai yang namanya harganya 375 misalnya. Ya sudah, sisanya Anda 250 juta sudah lunas, tinggal DP. Anda juga mungkin berjalannya waktu udah mempunyai DP yang lebih bagus. Sisanya Anda mau mencicil tuh itu bisa dilakukan. Nah, memang ini adalah skema terakhir ya teman-teman. Kalau Anda memang benar-benar ingin memiliki luxury watch yang notabene secara value pun nggak terlalu drop gitu. Bahkan bisa jadi stay atau bahkan bisa naik. Itu pun kalau Anda memang pengen memiliki. Nah, kenapa sih start dari jam tangan yang lebih rendah dulu nilainya?
Dan kenapa itu dimulai dari mencicil gitu ya. Balik lagi, kalau Anda mencicil dengan income Anda, itu sebenarnya kurang bijak. Kenapa? Karena income kita kan berarti kita membeli lebih mahal karena bunga gitu ya. Tapi kalau Anda punya investasi yang returnnya lebih besar dari 6% setiap bulan gitu, sebetulnya ya surplus juga gitu. Dipakai ini kan tetap surplus. Sebenarnya kita masih tetap punya surplus. Misalnya contoh setahun investment kita menghasilkan 10%. Bunga dalam online store itu 6%. Sebenarnya kan kita masih surplus 4% gitu. Jadi secara angka itu kita nggak minus gitu. Nah, karena gini, jika kita mengumpulkan, ibaratnya gini, jika kita mengumpulkan, kenapa nggak nabung aja? Itu bisa, kalau kita cukup disiplin ya. Kalau kita cukup disiplin, ya udah kita nabung senilai dengan nilai yang kita mau mencicil jam tangan itu gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau orang nggak ada standarnya, nggak ada yang kalau kita udah transaksi gitu kan, itu kan secara secara keharusan sudah harus mencicil gitu. Tapi kalau kita nabung aja tapi tidak ada merasa keharusan, ya kadang-kadang jadi suka bolong-bolong gitu, nggak disiplin. Lalu misalnya gini, kenapa nggak misalnya main saham atau reksadana gitu, atau nabung di deposito, atau ya anggaplah gitu. Kenapa sih dimulai dari mencicil jam tangan? Nah, masalahnya gini, ini penting teman-teman. Ketika kita membeli jam tangan, misalnya tadi nilainya 150 juta ya, yang pertama ya. DP 50 juta, 100 juta mencicil. Sebetulnya kita sudah terima barangnya. Karena setelah lunas kan kita terima barangnya. Barangnya ini senilai 150 juta kan? Betul nggak teman-teman? Nah, suatu saat jika harganya sudah naik, sebenarnya dalam kita mencicil pun kita sudah megang barang lah senilai 150 juta. Anggap barang yang kita beli ini tahun depan nilainya bisa menjadi 160 juta misalnya teman-teman. Kalau dijual ya, itu kita bisa langsung jual teman-teman dengan nilai 160 juta. Atau anggap misalnya bisnis setelah zaman PPKM ini, PPKM sudah usai, misalnya COVID sudah beres, bisnisnya udah bagus lagi, kita bisa uang lebih lagi, kita bisa punya nabung lebih lagi, kita bisa langsung menjadikan jam tangan kita ini sebagai DP teman-teman. Teman-teman nangkep nggak? Jadi nggak usah beresin cicilan ini dulu, tapi kita bisa nge-DP-in jam tangan yang kita mau. Ya sisanya kalau Anda mau cicil lagi terserah Anda gitu. Atau mungkin Anda ternyata bisnis sudah bagus, Anda ternyata ada bayaran dari klien Anda bisa ngelunasin secara cash. Itu bisa terjadi. Maksud saya, terkadang orang terpaku pengen punya jam tangan 300 juta itu harus punya cash hari ini senilai 300 juta. Ternyata nggak ada jalan seperti itu, teman-teman. Memang yang terbaik adalah cash semua, teman-teman. Jadi ini saya juga harus hati-hati ya, teman-teman. Terutama bagi Anda para millennials, hati-hati dalam memanage keuangan kita, apalagi untuk barang-barang seperti ini, teman-teman, yang bisa dibilang nggak terlalu penting, teman-teman. Sebenarnya seperti pembahasan video saya sebelum-sebelumnya, bahwa membeli jam tangan luxury itu, kalau saya pribadi, saya suka yang nilainya itu punya store value yang bagus, bahkan cenderung naik di belakang. Kenapa? Karena suatu saat, kalaupun saya mau tukar lagi ke dalam rupiah, itu liquid teman-teman, dan bisa profit gitu. Anda bisa lihat video Raditya Dika yang terakhir ya, ketika dia menjual jam tangannya itu malah untung ratusan juta. Nah, tapi di sini saya benar-benar pengen cerita bahwa kalau Anda punya impian jam tangan yang senilai 300 juta, tapi Anda cuma punya uang segini, Anda bingung mulai dari mana. Nah, Anda bisa mencoba mulai dari sini dengan pengaturan keuangan yang baik ya teman-teman. Jangan kira-kira, oh kayaknya bisa deh kalau cuma 3 bulan, setahun mah gimana nanti. Wah, itu mah jangan teman-teman. Anda benar-benar harus punya perhitungan yang bagus untuk memang Anda benar-benar sanggup melunaskan dalam 1 tahun cicilan Anda, dan punya cicilan Anda itu lebih kurang, maksudnya kurang bunganya daripada investasi Anda yang punya return gitu. Jadi return investasi Anda tuh harus lebih tinggi daripada bunga online store ini gitu, bunga kartu kredit ini. Jelas nggak teman-teman?
Mudah-mudahan penjelasan saya bisa ditangkap baik oleh teman-teman. Jadi Anda yang ingin memiliki jam tangan yang bagus ya, nggak usah khawatir. Kalau memang Anda punya manajemen keuangan yang bagus, Anda bisa start seperti nanti setelah Anda menggapai yang 300 juta, Anda pengen masuk ke yang level 500 juta, si 300 juta ini bisa dijadiin DP lagi. 200 juta ini terserah Anda mau misalnya 100 juta cash, 100 juta Anda cicil lagi, itu bisa sebenarnya. Selama Anda punya investasi yang surplus menghasilkan cash flow bulanan untuk Anda yang nilai returnnya lebih besar daripada bunga yang ditawarkan oleh online store. Itu sih salah satu cara ya teman-teman. Oke, itu aja mungkin penjelasan dari saya, dan yang paling penting passion teman-teman. It is a journey ya, walaupun it's only about a hobby, I know gitu. It's only about watch collecting journey gitu. Selamat Anda memulai jika Anda ingin memulai gitu. Dan ingat teman-teman, keluarga kita keluarga besar gitu ya. Mungkin teman-teman dekat juga, orang-orang sekeliling kita itu lebih penting daripada hobi kita. Jadi bijak-bijaklah dalam memakai uang, mengatur uang. Jangan sampai kebablasan terlalu dalam teman-teman. Makanya kenapa saya suka kepada tipe-tipe yang bisa hold and store the value really well, karena suatu saat dijual lagi liquid, gampang. Itu hobi yang menurut saya cukup menyenangkan gitu ya. Bukan untuk harus, jadi punya jam itu bukan harus yang ada yang suka seringnya dipakai sehari-hari, ada yang suka untuk occasionally event gitu. Anda bisa lihat lagi di video-video saya sebelumnya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Thank you guys.